Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang topik-topik untuk tugas akhir atau skripsi ataupun untuk proyek penelitian ya. Di sini saya akan bahas tentang sistem informasi akademik ya. Sistem informasi akademik ini nantinya bisa diimplementasikan untuk kampus ataupun untuk sekolah. Di topik sistem informasi akademik itu sebenarnya ada banyak subtopiknya yang bisa kita angkat untuk dijadikan penelitian atau kita bisa buat program lah intinya. Yang pertama misalnya kita bisa buat PMB ya, atau pendaftaran mahasiswa baru, atau PSB, pendaftaran siswa baru. Kalau pendaftaran siswa atau mahasiswa itu umumnya sama saja ya, tidak ada bedanya. Karena kan intinya bagaimana kita menerima data siswa baru, kemudian bagaimana melakukan konfirmasi terhadap data-data siswa tersebut. Kemudian ada CBT, ini untuk ujian saringan masuknya. Ini biasanya ada tes-tes ya, ada soal nanti dijawab ya. Lalu kemudian ada sistem untuk administrasi keuangan. Nah, ini sama dengan SVP kita kemarin ya. Bisa saja diterapkan juga untuk kampus ya. Jadi kita bisa angkat topik untuk administrasi keuangan. Kemudian untuk proses perkuliahan itu yang pertama itu ada jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini jadi topik, bisa dijadikan topik penelitian karena jadwal kuliah ini kelihatannya simple ya. Namun di jadwal kuliah itu biasanya ada banyak algoritma yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa satu jadwal tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Karena kan gini ya, di jadwal itu kan misalnya bisa saja jadwal dosen bentrok dengan jadwal dosen yang lain di ruangan yang sama. Atau kalau jadwal dosennya tidak bentrok, jadwal mahasiswanya yang bentrok. Nah, ini kan harus menggunakan algoritma tertentu untuk membuat sistem penjadwalan kuliahnya. Kemudian ada sistem untuk kontrak perkuliahan. Kalau kontrak perkuliahan yang online juga sama. Ini juga cukup rumit karena dia nanti akan melibatkan mahasiswa, kemudian bagian BAK-nya, kemudian bagian dosennya untuk melakukan konfirmasi. Kemudian kita bisa buat sistem untuk pengajuan aktivitas kuliah. Jadi misalnya kita buat sistem agar proses aktivitas kuliah ini, pengajuan aktivitas ini misalnya mahasiswa mau cuti nih, mereka cukup ajukan lewat sistem saja, nanti divalidasi sama dosen pembimbing dan seterusnya. Lalu kemudian untuk di dosen sendiri ada namanya RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, ini juga bisa kita angkat topiknya. Oke. Jadi kita bisa angkat topik sistem bagaimana sih merancang aplikasi yang dapat digunakan oleh dosen untuk menginputkan RPS-nya. Nanti kemudian RPS yang diinput ini akan diolah oleh Kaprodi misalnya. Lalu ada pengelolaan nilai ya, nilai perkuliahan ini juga sama, bisa jadi sistem tersendiri juga ya, bagaimana dosen menginput nilai, nanti nilainya kelihatan di mahasiswa, bisa dipublish di mahasiswa. Kemudian yang berikutnya ada sistem untuk pendaftaran wisuda, karena wisuda ini kan ada syarat-syaratnya nih. Nah, ada syarat-syarat wisuda. Terakhir kita bisa bahas tentang pelacakan alumni atau tracer alumni. Nah, ke semua sistem ini ya, ada yang tingkat kesulitannya cukup tinggi, misalnya seperti jadwal kuliah, kontrak, karena dia menggunakan algoritma tertentu. Ada yang simple misalnya seperti PMB misalnya, administrasi keuangan misalnya, ini simple. Nah, untuk sistem-sistem yang simple seperti ini kita bisa tambahkan metode pengembangan sistem ya, misalnya kita menggunakan metode TDD misalnya, atau Test Driven Development ya, gunanya supaya aplikasi yang kita buat ini sudah diuji dengan baik dan benar. Nah, untuk metode TDD sendiri teorinya seperti ini ya. Jadi kita itu pada saat mau buat fitur, misalnya kita mau buat fitur tertentu, misalnya fitur login, maka kita akan buat kode untuk melakukan testing dulu ya. Jadi testing dulu, testingnya pasti gagal. Kemudian setelah testing baru kita buat kode untuk fiturnya. Jadi baru kita buat kode untuk fitur loginnya. Kemudian testing kita jalankan,
ya, kemudian sampai dapat hasilnya hijau, jadi testingnya berhasil, baru kemudian kita refaktor kode dan seterusnya. Ya, nanti kita praktekkan saja langsung di materi-materi kita yang lain. Nah, nanti di video-video berikutnya saya akan mulai dari project untuk membahas PMB ya, atau penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Di PMB ini nanti ada dua aktor. Aktor pertama ada admin. Admin inilah nanti yang akan menginputkan data usernya, kemudian data program studi. Kalau misalnya kalian sekolah berarti data jurusan ya. Kemudian ada periode PMB. Jadi PMB itu ada periode. Nanti di periode itu nanti ada target sekolah. Misalnya target penerimaan tahun ini misalnya 1000 siswa atau 1000 mahasiswa. Nanti setiap program studi punya target juga seperti itu. Nanti ada konfirmasi pembayaran, konfirmasi berkas, dan berkas-berkas pendaftaran. Ini informasi ya, informasi seperti informasi PMB-nya. Oke, nanti ada dua aktornya, aktor kedua nih. Tapi nanti ini akan kita bahas. Sekarang silakan kalian buat dulu project baru di sini, kemudian install package-package yang dibutuhkan. Di sini package yang pertama, yang pertama udah pasti install Laravelnya lewat Composer ya. Di sini saya nama projectnya menggunakan PMB UH, misalnya Uswatun Hasanah. Lalu kemudian ada Laravel debug bar ya, ini untuk ngedebug Laravel kita. Ini silakan diinstal juga. Kemudian ada Laravel IDE, Laravel IDE juga silakan diinstal. Kita juga menggunakan Laravel language untuk bahasa Indonesia. Lalu kita menggunakan Slug ya untuk URL kemarin nih, untuk supaya URL-nya jadi bagus. Lalu kita menggunakan package flash untuk menampilkan message. Terus Laravel UI udah pasti untuk login. Terakhir kita menggunakan Laravel HTML. Nah, ini yang baru nih ya. Di video-video saya sebelumnya saya selalu menggunakan Laravel Collective HTML. Di video yang ini, di project PMB ini, kita akan menggunakan package namanya Laravel HTML milik Speti ya. Kita pakai ini karena memang Laravel Collective HTML ini, kalau kita lihat di situsnya Laravel Collective HTML, di situsnya sendiri memang dikatakan bahwa semua package ini ditandai tidak diurus lagi lah, kasarnya gitu ya. Jadi package-nya tidak diurus lagi. Kemudian sudah ada alternatif, rekomendasi alternatif untuk package-package yang sama. Di antaranya itu adalah Laravel HTML milik Speti ini. Cara pakainya kurang lebih sama saja ya. Kalau Speti ini, kalau kita lihat Laravel HTML, dia tidak menggunakan statik, tapi dia menggunakan, nah ini dia nih. Nah ini dia nih contohnya. Ini contoh buka form, ini contoh membuat input email, ini contoh menutup form ya. Oke, nanti akan kita praktekkan penggunaan package ini di video-video kita berikutnya. Oke, silakan diinstal dulu. Nanti mungkin ada beberapa konfigurasi, silakan dikonfigurasi, atau mungkin nanti saya coba buat video untuk rangkuman dari proses instalasi package-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini saya sudah buat project ya, namanya PMB UH, sama seperti di ini. Kemudian yang pertama kita menginstal Laravel debug bar. Silakan buka situsnya di sini. Untuk Laravel debug bar ini, ini IDE helper ya yang ini. Untuk yang debug bar ini dia cukup diinstal saja, jadi tidak ada settingan lagi di sini. Tinggal kalian pastikan di komen. Selesai install, udah selesai. Nah kemudian package berikutnya untuk Laravel IDE helper atau IDE helper itu setelah menginstal, ini kan kita copy, pastikan di komen, kemudian tunggu sampai selesai. Nah kalau udah selesai, ini ada yang perlu kita setting ya. Kita setting itu di sini nih. Kita buka composer.json, berarti di project saya ini saya buka composer.json. Lalu kita cari post update cmd. Post update cmd yang ini dia. Oke.
Nah, ini kita copy nih. Ini kita copy berarti dari sini sampai di sini. Oke, pastekan, kasih koma, pastekan di sini. Oke, sip, udah selesai. Nah, kalau udah selesai, jalankan perintah di komen kita, composer dump atau composer update saja, composer update ya. Pastikan tidak ada error ya. Pastikan tidak ada error. Kemudian untuk Laravel language sama. Kalau ini ada yang ini ada yang perlu dikonfigurasi. Ini situsnya, tinggal copy saja, kemudian pastekan di sini. Kalau udah selesai itu, nah tinggal kita jalankan perintah lang add id karena kita bahasa Indonesia. Ya, oke, kita tunggu. Ini udah selesai. Oke, berikutnya berarti kalau saya kebetulan udah jalani perintah ini, berarti saya tinggal jalankan lang add saja ya. Ini lang add id. Oke, udah selesai. Berikutnya itu package Spatislug. Ini tinggal install saja. Kalau ini tidak ada yang perlu dikonfigurasi ya. Nanti pada saat makainya baru ada konfigurasinya. Lalu Laravel UI seperti biasa. Ini login ya, untuk buat login menggunakan Bootstrap. Ini kalau ini kan ada yang perlu dikonfigurasi nih. Kita buat install dulu. Oke, saya sudah install. Setelah diinstal baru kita generate untuk Bootstrap outnya. Kita masih pakai Bootstrap. Oke, kemudian kalau sudah tinggal jalankan npm ya, saya lupa, npm install. Oke, kalau sudah npm install kemudian npm run build ya. Oke, ini apa dividen ini ya, ini saya baru lihat ini. Oke, sip, udah selesai. Kalau sudah berarti tinggal artisan migrate ya, php artisan migrate. Oh sorry, database saya belum connect ke database nih. Oke, berarti saya buat dulu database-nya. Saya buat nama database-nya itu adalah di sini kita buat nama database. Sebenarnya kalau kita atur langsung di env saya belum ada. Oh ini dia. Nah, di env ini kalau kita atur langsung misalnya db/pmb misalnya. Nah, ini password database kita misalnya. Saya buat siakat_pmb ya, siakat_pmb. Nah, kalau kita udah buat gini, pada saat kita migrate itu harusnya Laravel tinggal tanya nih. Nah, karena dia udah berhasil connect, karena ini udah bener, dia udah berhasil connect ke database saya. Kita tinggal create saja nih, yes. Nanti otomatis dibuatin tabelnya. Di PHP MyAdmin seharusnya sudah ada database saya siakat pmb, siakat. Nah, ini dia nih. Oke, sip, sudah ada. Oke, berikutnya kita menginstal Spati. Oke, ini yang tadi yang saya bilang di video sebelumnya, Spati HTML ini juga sama. Ini tinggal diinstal saja, tidak ada yang perlu di config ya, tinggal copy paste saja. Terakhir Laravel Flash ya, Flash Message ini. Flash Message juga sama. Kalau Flash Message ada yang dikonfigurasi, sorry. Ini dia, di copy, kemudian nanti kita taruh di template kita. Oke. Oke, sip. Terakhir Laravel. Untuk Laravel sendiri kita tinggal include flash message. Ini seperti biasa kita include dia di app.blade.php. Taruh dia di sini. Oke, udah selesai. Lalu saya coba akses pmbuh.test karena saya pakai Laragon. Harusnya udah ada login, sudah ada register, sudah ada juga di sini untuk debug barnya. Saya coba register admin @admin.com. Oke.
Oke, sip, sudah benar. Oke, jadi proses untuk instalasi paketnya silahkan dicoba satu persatu ya. Nanti tujuannya supaya berikutnya kita tidak perlu install lagi ya, tinggal ngoding saja untuk buat modul-modul atau fitur-fitur yang dibutuhkan. Oke, videonya saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya.